Sebentar kita akan bersama dengan narasumber yang berkompeten tentunya untuk menjelaskan seputar hal ini, terutama pada peringatan Hari Buku Nasional yang diperingati pada 17 Mei 2022 hari ini. Literasi di Kota Makassar meningkat. Ini menurut penyampaian dari Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Ibu Andi Tenri Palalo. Tapi apakah minat baca juga ini cukup meningkat di kalangan masyarakat? Kita akan simak dalam perbincangan sebentar di sesi dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Sambil menantikan pendengar, kita lewatkan dulu beberapa koleksi kami berikut ini. Tak pernah bisa jauh darimu, tak pernah bisa, tak pernah mampu. Ku selalu Lima menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi edisi hari ini, hari Selasa 17 Mei 2022. Kita akan ngobrol seputar peringatan Hari Buku Nasional di tengah upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Sulawesi Selatan. Sebentar kita akan bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan Makassar, Ibu Andi Tenri Palalo. Di hari Selasa ini 17 Mei 2022 diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Penentuan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional ini adalah ide dari Menteri Pendidikan ketika itu Bapak Abdul Malik Fajar pada tahun 2022. Tanggal 17 Mei juga bertepatan dengan peringatan pendirian Gedung Perpustakaan Nasional atau Perpusnas pada 17 Mei 1980. Nah, Hari Buku Nasional ini diperingati bukan tanpa alasan atau hanya ingin mengikuti Hari Buku Sedunia, bukan ya. Tapi Hari Buku Nasional ini diharapkan bisa meningkatkan minat baca.
pada saat itu, sekitar tahun 2002, minat baca di Indonesia masih sangat rendah, yaitu rata-rata hanya sekitar 18.000 judul buku per tahun. Ini jika dibandingkan dengan Tiongkok, kita tertinggal sangat jauh ketika itu. Rata-rata minat baca masyarakat Tiongkok pada 2002 adalah 140.000 judul buku. Dengan adanya Hari Buku Nasional ini, maka diharapkan masyarakat jadi lebih suka membaca. Hari Buku Nasional juga diharapkan bisa meningkatkan penjualan buku. Nah, penjualan buku ini akan meningkat sejalan dengan permintaan dari masyarakat. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, nah, Indonesia harus sadar dulu betapa pentingnya membaca sebuah buku. Dengan membaca buku, masyarakat bisa memiliki wawasan tambahan dan membaca buku bukan berarti harus memiliki buku itu ya. Bukunya bisa minjam ke perpustakaan umum atau bisa juga baca langsung di toko di mana buku itu dijual. Karena salah satu bentuk promosi dari toko-toko buku adalah membiarkan pembelinya membaca buku di tempat ya. Nah, dengan meminjam buku di perpustakaan, masyarakat tidak perlu membeli dan memikirkan tempat untuk menyimpan buku-buku tersebut. Tapi masyarakat hanya bisa meminjamnya di waktu yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Jika waktu yang ditentukan habis, maka masyarakat harus mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Kalau beli buku, nah ini lebih enak lagi ya, bisa dibaca kapanpun, bisa dibaca dimanapun, bisa bikin perpustakaan mini sendiri, bisa mengundang teman-teman baca buku di perpus kita ya. Jadi banyak sekali keuntungan kalau bisa memiliki buku sendiri. Bukunya itu bisa dirawat dan tidak rusak ketika ingin dibaca kembali dan bisa sewaktu-waktu kita ambil dan baca lanjutannya ya. Nah, pendengar, mudah-mudahan pada peringatan Hari Buku 17 Mei 2022 hari ini tidak terasa sudah 20 tahun ya sejak ditetapkannya pada tahun 2002 sebagai Hari Buku Nasional ya. Ini mudah-mudahan bisa membangkitkan minat baca dari masyarakat, baca dan tulis di kalangan masyarakat Indonesia yang kemudian ini belakangan dikenal sebagai budaya literasi. Memang harus diakui budaya literasi di masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang ya. Karena kebiasaan membaca dan menulis sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau kita melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dulu di zaman nenek moyang kita di sekitar tahun 1800-an, beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan itu justru memiliki catatan harian. Nah, catatan harian ini dibuat pada kertas-kertas ya, pada daun lontara ya, sehingga disebutlah sebagai lontara. Tulisan-tulisan catatan harian itu disebut sebagai lontara dan pada umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan ketika itu mencatat misalnya terjadinya fenomena alam, kemudian peristiwa-peristiwa penting, misalnya pernikahan raja, kelahiran putra-putri bangsawan ya. Semuanya itu tercatat dalam lontara. Dan salah satu yang paling fenomenal dari budaya masyarakat di Sulawesi Selatan ketika itu dan masih ada sampai sekarang adalah naskah kisah I Lagaligo. Sampai sekarang naskah itu tetap ada dan sayang sekali ya, naskah itu justru menjadi koleksi dari perpustakaan Leiden di Belanda. Baik, kita akan coba hadirkan topik hari ini tentang Hari Buku Nasional di tengah upaya meningkatkan minat baca masyarakat Sulawesi Selatan. Kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan balik lagi masih di sesi dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Hancur hatiku menang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau
Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, masih di Lintas Makassar Pagi dan kami hadirkan dialog interaktif Lintas Makassar Pagi bersama dengan narasumber Ibu Andi Tenri Palalo, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tenri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Andi Tenri, ini selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, ada kabar menggembirakan ini ya, bahwa literasi atau minat baca masyarakat di Makassar itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini tadi walaupun ya. Ini tadi merupakan liputan dari reporter kami, Kiswanti Ruslia. Nah, Bu Tenri, di Hari Buku Nasional 17 Mei hari ini, ada upaya tentunya setiap tahun ya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kalau perpustakaan sendiri, Dinas Perpustakaan sendiri, apa saja yang sudah menjadi, sudah berhasil programnya dan kemudian nantinya akan meningkat di program apa saja nih Bu? Jadi saya kira begini. Iya. Kalau kita mencermati secara umum ya, tingkat literasi Kota Makassar itu nasional ini yang melakukan penelitian. Iya. Itu menggembirakan dibanding daerah lain karena di atas 60. Kemudian angka minat baca kita kan di atas 50. Iya. Kemudian angka indeks kepuasan masyarakat Dinas Perpustakaan itu kemarin urutan 1 di antara OPD lainnya. Ini yang melakukan penelitian ini kelompok independen yang di-range oleh Balitbangda. Okay. Nah, apakah dengan fakta-fakta ini kita apa yang akan kami lakukan dengan fakta-fakta ini? Pertama, karena Makassar ini adalah kota Sombere dan Smart City menuju kota dunia, ya, bebas korupsi, maka yang memang perlu dibangun adalah bagaimana semua layanan yang dibangun itu transparan. Bagaimana model transparan yang akan dikembangkan untuk di perpustakaan? Baru-baru ini kami melakukan rapat koordinasi dan di sana kita launching namanya Makafirst, Makassar menuju Kota First, ya, Kota Metaverse. Kota Metaverse itu adalah kota di mana kehidupan nyata kita menjadi digital, ya, di mana kehidupan nyata kita bisa memprediksikan kalau misalnya saya di rumah, kemudian layanan saya mati, berapa banyak orang yang membutuhkan. Makanya layanan itu tidak boleh tidur. Walaupun misalnya saya di rumah, Anda nanti membutuhkan layanan digital, layanan tentang buku-buku itu bisa tetap diakses, sehingga fisik tidak mempengaruhi kunjungan Anda ke itu untuk mengakali sebagai Makassar kota menuju metaverse. Bagaimana dengan situasi yang senyata-nyatanya? Hasil koordinasi saya dengan Ibu Bunda Literasi Kota Makassar, dalam hal ini Ibu Indira Yusuf Ismail, beliau tetap menekankan bahwa anak sekarang kita tetap harus memastikan bahwa anak-anak kita itu suka pegang buku. Anak kita itu menulis, mencatat, membuka buku. Kenapa? Karena menurutnya dari buku yang dibaca itu pasti ada yang tertinggal. Ada banyak kehidupan yang di sana. Mulai dari kita membuka buku itu bergerak, kemudian kita membaca itu mengolah, kemudian dari buku itu ada yang dibutuhkan, dipindahkan, itu semua ada upaya di dalamnya, ada proses. Tapi kalau kita biarkan anak-anak kita semua serba digital, Anda bisa kan sekarang kita lihat berapa tingkat plagiat di suatu skripsi misalnya karya ilmiah dengan fakta-fakta sekarang. Tiba-tiba orang mbah Google, copy paste, pindah lupa dia. Nah, itu tantangan besar yang harus kita lawan sekarang. Bahwa jangan membiarkan Mbah Google itu misalnya hanya memudahkan kita, tapi begitu akan dipindahkan harus kita menggunakan tangan kita menulis agar ada proses ada proses yang terjadi dalam sirkulasi tubuh kita dan itu adalah kita tidak sadar bahwa itu adalah bekal kita masa depan. Ini khusus untuk anak-anak. Nah, bagaimana orang tua? Orang tua itu ada 1,2 juta lebih orang di Makassar usianya 5 sampai 55 tahun. Itu adalah usia baca. Karena dia usia baca, maka di hari buku atau hari perpustakaan kita yang ke-42 tahun ini, kita
Makassar, khusus Makassar, hasil koordinasi kami kemarin dengan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi wakilnya, kami yang harus dibangun sekarang ini bagaimana kita melakukan gerakan cepat dan secara masif. Setiap instansi orang memahami bahwa harus ada pojok bacanya. Pojok baca sedikit-sedikit. Malah kemarin ada teman saya dari Ibu Sekretaris UKM, Ibu Memi itu mengirimkan saya ada pojok buku di jalan malah. Orang kalau berdiri bisa membaca buku sambil menunggu mobil yang melintas misalnya di halte. Yeah. Jadi hidup kita dipenuhi dengan membaca dan itu membaca buku. Orang membutuhkan digital itu dalam waktu yang cepat. Ada dibutuhkan ini memudahkan dan lain-lain. Tapi buku tetap harus menjadi bahwa ini yang dipertuankan. Kenapa? Karena di dalam buku itu ada banyak cerita yang harus disimpan, ada banyak proses yang dilaksanakan untuk tiba kita memahami. Karena Indonesia berdasarkan pertemuan kami, koordinasi kami dengan Pak Sarip Bando, kita menemukan bahwa tingkat literasi kita itu lebih mayoritas adanya di baca tulis, baca, menulis, mendengarkan. Sementara kita butuh baca, tulis, dan implementasi. Kalau sudah diimplementasikan, akhirnya outputnya nanti kita bisa lebih kreatif, inovatif sehingga kita bisa jadi pencipta. Itulah yang mendasari mengapa Dinas Pendidikan mengeluarkan Merdeka Belajar itu karena kreativitas kita ini yang dibangun. Nah, itu saya kira di saat di Hari Buku ke-42 ini kita transformasi digitalisasi untuk ekosistem digital di Indonesia, itu temanya ya, yang semua orang, semua penggerak literasi, semua pengelola perpustakaan di Indonesia itu menuju ke arah itu. Karena itu kami mengupayakan bagaimana perpustakaan ini ditumbuh kembangkan dulu, bagaimana orang memahami bahwa perpustakaan itu penting. Kepala sekolah itu ada pemikirannya bahwa perpustakaan itu bukan gudang buku, bukan tempatnya buku-buku cetak yang tidak pernah dilap, anak-anak malas ke sana. Hasil koordinasi saya itu untuk menjadi sekolah bintang 5, kurang lebih 638 sekolah SD SMP di Makassar akan menjadi percontohan secara serempak mereka memiliki namanya perpustakaan. Dan saya bersyukur karena Kepala Dinas Pendidikan saat ini itu adalah pernah menjadi Kepala Perpustakaan dan Sekretaris Perpustakaan lama. Jadi rohnya sudah jelas. Kami juga berteman sehingga saya tidak memerlukan lagi setiap hari minta izin. Karena pendidikan itu, karena perpustakaan itu kan memang bagian dari pendidikan. Dia subordinat. Jadi kalau kita ketemu Kepala Dinas yang saya harus minta izin terus, saya akan kewalahan menuju ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang itu situasinya yang begitu baik sehingga dengan usia dari 23 saya akan melanjutkan apa yang pernah dikerja oleh Bapak Andi Wanta dan Pak Muhyiddin untuk bagaimana perpustakaan ini lebih memberi warna dalam peningkatan sumber daya manusia Kota Makassar. Apalagi kita ini kan kota dunia. Ciri-ciri kota dunia itu adalah kecerdasan. Kemana-mana bisa dijangkau dan diprediksi. Tidak ada lagi misalnya semua terukur dan terjadwal. Itu kan ciri-ciri kota modern. Kita tidak tiba masa, tiba akal, bekerja seperlu-perlunya. Kita semua hidup dengan satu ukur. Rakyat mau ke sini, ini dibutuhkan, ini yang dikerja. Itu yang saya bisa tangkap dari upaya pemerintah saat ini dalam mengemban misi visi Adama itu. Oke, Bu Tenri, untuk mengimplementasikan apa yang sudah Ibu Tenri sampaikan tadi ya, terutama untuk transparansi, kecepatan tersedianya bahan-bahan untuk literasi tadi, itu sempat ada dalam berita tadi ada Gade-Gade Pustaka ya, itu bisa diceritakan sedikit tuh Bu tentang Gade-Gade Pustaka. Gade-Gade Pustaka itu adalah bagian dari inovasi yang oleh kami itu dalam kerangka kami terlibat dalam UMKM lorong, dalam lorong wisata, UMKM lorong, itu program yang
untuk peningkatan ekonomi pasca COVID. Jadi pada tahun Juli 2000 itu kami berdiskusi dengan namanya pustakawan Pak Tulusulan Juli. Kita berdiskusi tentang apa yang perpustakaan bisa sumbangkan untuk memiliki andil di dalam upaya pemerintahan Pak Dhani dan Pak Bu Fatma ini menggerakkan Makassar dalam peningkatan ekonomi lorong. Lahirlah itu Gade-Gade Pustaka. Saat ini kami baru dua. Dua itu adalah kita dapat bantuan inovasi. Ini kan inovasi, dapat bantuan dari Airlangga, Telkomsel, dan ada satu CSR yang mohon maaf ya saya tidak ingat nama. Pokoknya Airlangga, Telkom, dan ada satu dan itu partisipasi Bunda Baca Kota Makassar. Jadi itu ada 3, sehingga saya begitu terpesona ketika barang-barangnya sudah jadi dan sudah dipasang di tempat, karena itu kita tidak menggunakan APBD atau sekarang ini sudah dikirim ke kelurahan. Itu ada lanjutan asesmennya, nanti kami kerjasama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik karena ini baru 2. Kita kan mau uji coba, setelah uji cobanya bagus akan dikembangkan, baru kami yakinkan DPR apakah ini memenuhi syarat untuk dibiayai atau tidak. Nah, proses-proses yang kita bangun ini tujuannya agar program ini tidak instan. Kalau tidak instan berarti itu bisa berkelanjutan kapan saja dan di mana saja. Karena kendala utama dalam pelaksanaan program ini selalu kita meninggalkan programnya besar, tapi nanti kalau tidak ada lagi yang menjadi gawangnya, tiba-tiba orang mengubah, tiba-tiba dianggap tidak cocok karena beda politik dan lain-lain. Itu yang Pak Wali sampaikan, bikin program yang dibutuhkan rakyat dan dibutuhkan rakyat sehingga dia menjadi sustainable kapan saja dan di mana saja dan oleh siapa saja. Karena itu kami yang mau dibangun buat ini, bagaimana penerimaan masyarakat, bagaimana asesmen yang kita bangun itu, kebutuhannya rakyat seperti apa. Saya senang tadi karena dari foto-fotonya itu anak-anak sudah datang ke sana melihat. Di sana kan Gade-Gade Pusaka itu ada bukunya, ada Telkom, ada di situ jual pulsanya, ada nilai ekonominya, ada juga baluk-baluknya. Baluk-baluknya itu tergantung kebutuhan rakyat di dalam. Yang pasti dia harus ramah lingkungan dan membuat lorong itu cantik. Karena di lorong wisata nanti itu, selain mungkin kalau kami boleh sudah ada di situ yang Gade-Gade Pusaka beberapa di kelurahan itu, selain dia menjadi daerah tujuan wisata, kami juga akan menyediakan nanti namanya dongeng Toriolo, yang di dalam kunjungan di lorong wisata itu, ini yang akan mendongeng dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di lorong. Walau dengan kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang digali dari lingkungan terdekat yang mungkin orang sudah lupakan. Kita sekarang kelemahannya kita tidak memiliki dokumentasi yang bagus tentang kisah masa lalu kita, tentang cerita-cerita rakyat yang bisa membangun anak-anak berkarakter. Itu yang kami mau, bagaimana meningkatkan literasi itu dengan cara satu, meningkatkan minat baca dengan kita berkeliling ke sekolah untuk dongeng keliling dengan perpustakaan. Kemudian kami pergi masuk di online, dongeng keliling dari rumah melalui YouTube, itu Dongkelor. Kemudian kami menggerakkan pustaka melalui Sentuh Pustaka agar semua perpustakaan di level manapun itu bisa diakreditasi. Bahwa ada ABC nanti itu. Yang penting perpustakaan yang ada di tempat itu ada standarnya. Kalau pojok baca standarnya begini. Klasifikasinya bukunya seperti ini. Itu harus ada aturan khususnya. Kemudian kita menggerakkan lagi bagaimana Bunda Pustaka ini menjadi bagian dari yang menggelorakan ini. Karena kalau ini semua pemerintah kan saya tidak sampai menjangkau RT RW banyak urusannya. Semua orang sibuk dengan urusan di tupoksinya, di mana perpustakaan akan harus berperan agar ini kesadaran kita tentang literasi itu maju.
Kalau dia misalnya penggiat lingkungan, dia harus memahami literasi lingkungan itu mulai dari apa keunggulan kalau tidak kita menggunakan plastik dan lain-lain. Kalau dia di pemenuhan hak dasar, pendidikan, catatan sipil, hak akte kelahiran, itu yang kita bangun. Itu yang mencoba kami lakukan melalui Bunda Pustaka di lorong itu dengan gade-gade pustaka. Nah, semoga program ini bisa memberi manfaat besar karena ini inovasi dan bisa menjadi bagian yang memperkaya perpustakaan atau menguatkan dari yang pernah dibuat pendahulu saya ini untuk lebih maju. Karena sekedar saya informasikan, perpustakaan itu memiliki namanya Dongkel Top Inovasi 45, Dongkelor Top Inovasi 45. Kemudian ini Sentuh Pustaka. Baru-baru ini kita top inovasi juga 45 di Kemenpan RB. Ini semua prestasi, bukan prestasi, ini semua capaian-capaian dari pendahulu saya yang harus harus bangun bersama tim yang ada sekarang agar lebih maju. Lebih maju yang perlu kami bangun ini. Nah, dengan program inovasi Sentuh Pustaka ini, kami akan meluncurkan namanya aplikasi Macinong. Aplikasi Macinong itu suatu aplikasi di mana semua database tentang perpustakaan, per sekolah, per apa, dikirim, diisi secara sesuai apa adanya, karena dari fakta-fakta ini kami akan menyusun apa yang akan kami lakukan untuk bisa mempercepat agar semua sekolah bisa memenuhi syarat untuk menjadi sekolah bintang 5. Oke. Itu yang menjadi inovasi dari Dinas Perpustakaan untuk saat ini ya. Baik, Bu Tandri, boleh saya terima telepon untuk dari pendengar yang ingin bergabung? Ini saya tadi beberapa kali berbunyi. Makasih RRI ya. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung tadi silakan ya di 0821 3333 9440. Kita terima dulu penelpon ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Halo. Ya. Halo. Baik, Bapak sudah terhubung Pak. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Abdullah Sewang ini. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah, ada yang ingin disampaikan? Iya, ini membaca di perpustakaan ini pernah diabadikan di setiap kelurahan. Iya. Diabadikan di kelurahan maksudnya seperti apa Pak Abdullah? Oh, untuk datang membaca. Oh, oke. Iya, ada banyak buku-buku yang disediakan untuk dibaca. Okay. Tetapi dampaknya orang tidak terlalu menarik karena tidak ada cara untuk menggelorakan giat membaca orang di situ. Karena kenapa tempatnya tidak strategi? Ya, seharusnya itu di depan kantor lurah. Jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan orang tidak tahu. Orang mau datang makasih membaca. Pak Abdullah, makasih. Saya sepakat sekali di sarannya. Membaca sepi. Baik. Ya, Jadi sebaiknya memang harus transparan dan ada cara-cara untuk memanggil orang datang membaca. Betul. Iya. Ini Pak Abdullah, terima Jadi kasih banyak Pak Abdullah. sekarang sudah tidak ada lagi. Oh, berarti Ya. mati suri nih Pak ya? Iya, mati suri. Baik. Betul. Pak Abdullah, terima kasih Pak Abdullah pendapatnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu apa yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak kepada Pak Abdullah. Ya. Karena dia menyampaikan apa yang ada. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga melihat ada sebuah perpustakaan di kelurahan, terus plafonnya sudah mau jatuh, tidak mungkin anak-anak datang ke sana. Dan saya mau cerita kepada kita semua bahwa ini adalah kesalahan kami, bukan kesalahannya orang lain. Kami lagi meramu bagaimana model yang kami tempuh bersama agar itu tidak terjadi lagi. Saya sepakat dengan Pak Abdullah, kalau mau bikin perpustakaan di depan lah, jangan di belakang yang disembunyi-sembunyi sekedar ada. Pengelolanya yang kelihatan. Ini yang untuk Laskar Pelangi ini ada beberapa item yang ada di dalam. Saya sudah kirim surat ke Bapak Wali supaya itu dimasukkan salah satu Laskar Pelangi untuk menjaga perpustakaan. Karena
seperti sederhana, tapi orang tidak pernah tahu bahwa untuk menjadi penjaga perpustakaan itu mengurus secara administrasi urusan perpustakaan, mulai dari sirkulasi buku, kodifikasi, melayani dan lain-lain, itu ada keahliannya sendiri. Masing-masing memiliki keahlian. Nah, Pak Abdullah ini salah satu contoh salah satu fakta yang terjadi di kelurahan saya, yang Pak Abdullah tidak menyampaikan kelurahan apa. Kalau ada kelurahannya, saya minta ya kepada semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya kira karena ini momen Hari Buku, tolong bantu perpustakaan memberi saya masukan dan saran-saran sekaitan dengan perpustakaan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Ataukah Anda menjadi bagian yang ingin menggerakkan untuk mendirikan lokasi-lokasi baca, pojok-pojok baca di setiap tempat-tempat yang ada di lorong. Oke, Bu Tenri, ini beberapa pendapat juga sudah kami ambil pada saat acara sebelum ini ya di Opini Publik. Salah satunya ini ada Pak Ruben di Palopo. Ini kalau hobi baca itu memang harus dibina sejak muda. Tapi sayangnya kalau di perpustakaan kita lihat kenyataannya hanya sekitar 20% anak sekolah, itu pun karena ada tugas ya. Pemanfaatan gadget itu menjadi saingan orang membaca buku. Jadi Pak Ruben ini seorang hobi yang baca buku, nggak baca gadget ya. Karena kan sekarang buku-buku bisa masuk dalam bentuk PDF ke gadget. Kemudian ada lagi pendapat dari Pak Niko, minat baca itu meningkat kalau ada fasilitas. Kemudian kalau bisa ada perpustakaan digital lebih gampang. Kemudian yang paling penting lagi, pustakawan harus menciptakan ruang yang menarik sehingga anak-anak terutama ya, untuk membiasakan budaya literasi ini dari kecil, bisa tertarik untuk datang membaca di tempat itu. Jangan hanya buku yang ada, kalau bisa ada fasilitas lain, misalnya makan, minum. Kan selama ini perpustakaan, kalau di perpustakaan dilarang ya Bu ya untuk makan, minum di sana. Sudah itu perpustakaan lama. Sekarang perpustakaan ini diarahkan menjadi tempat yang paling menyenangkan. Kalau dia makan di perpustakaan, dia harus cari bagaimana caranya makan sambil menyelamatkan buku. Sekarang mau ke perpustakaan, bisa orang pakai baju-baju kaos aja nggak apa-apa. Pokoknya perpustakaan ini diprediksikan akan menjadi tempat yang paling nyaman di antara semua. Anak-anak tidak betah di rumah, pergi mau saja di perpustakaan. Banyak yang bisa dilihat di sana ya. Iya, anak-anak butuh wifi, pergi dekat perpustakaan. Nggak apa-apa itu perpustakaan nanti Karundrung itu kerung-kerung, perpustakaan di kerung-kerung yang sementara dalam proses penyelesaian pembangunan itu, saya kira akan menjadi tempat yang paling sering dikunjungi banyak orang nanti. Malah saya pikir kalau hari Jumat kita, kan tidak apa-apa toh kalau ada orang yang mau memberi makanan gratis hari Jumat di situ di pelataran perpustakaan sambil membaca. Anak-anak dipanggil menggelar mainan di situ sambil membaca. Semua bisa dilakukan untuk membangun ya. Menurut saya tolong doanya bantu saya agar program-program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Apalagi ini, di momen Hari Buku, Hari Perpustakaan 42 tahun ini, saya terbangun pagi-pagi, kami belum punya aktivitas apa-apa. Karena memang kami dalam proses merangkak, tapi kami berusaha bagaimana memberi warna agar ada nilai lah, ada progres dari 1 menjadi 1,1,5 dan lain-lain, supaya terukur. Karena apapun bentuknya ini kan bertanggung jawab. Ini hisapnya kami semua nanti. Oke. Baik, Bu Tenri, untuk memaksimalkan pemanfaatan atau munculnya ruang-ruang baca lainnya selain di kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apakah juga nantinya akan menyasar instansi-instansi misalnya kayak RRI ini ya? RRI itu harus punya pojok baca gitu ya. Pojok baca itu tidak mesti mewah-mewah, tidak mesti. Pokoknya kita membangun pojok baca, kan kalau pojok baca yang penting ada bukunya, ada ruangan disediakan. Orang bisa datang membaca. Kalau perpustakaan, sekolah ini ada syaratnya karena dia harus bersertifikat nasional. Kalau kantor-kantor mungkin pojok baca juga yang dibangun. Ada tempat orang kalau di situ membaca majalah. Kalau di Fajar itu kan ada namanya perpustakaan Yusuf Kala, orang semua datang di situ. Di situ ada buku-buku lama, ada buku-buku apa. Memang orang biasa sepi pengunjung karena orang hanya menganggap datang mencari buku. Makanya kami ini pengelola perpustakaan harus punya inovasi. Misalnya gerakan menggambar di perpustakaan, atas bukunya di bawah nanti kan pelan-pelan mereka merangkak. Jadi
kita ajak dulu lah ke sana. Kita ajak dulu bahwa ada tempat. Kalau anak-anak frustasi di rumah, jangan ke flyover, nak. Ke perpustakaan saja. Di perpustakaan kau duduk nongkrong dan lain-lain. Karena itu di sana WC-nya dibuat jadi aman, dikasih rapi, dan ya berdoa. Siapa tahu saya bisa ada penyediaan, ada waktu-waktu orang makan gratis dan sambil baca buku. Kan kita tidak bisa paham kebutuhan rakyat saat ini. Oke. Baik, ini mudah-mudahan jadi inovasi ya untuk semua masyarakat. Mohon doanya. Baik, Bu Tenri, tadi ada satu penelpon kita yang mencoba untuk bergabung. Silakan ya mencoba kembali di 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Di mana? Intang di Takalar. Ibu Intang di Takalar. Silakan Bu Intang. Ini Mbak Mel, Ibu narasumber. Kalau kita mau galakkan itu baca, jangan hanya ada di perpustakaan. Misalnya seperti di RRI, ada juga pojok-pojok membaca. Di terminal ada juga. Jadi kan banyak kunjung. Terus bila perlu di pinggir-pinggir pasar itu, di toko-toko, di jalan port itu, kalau memang mau digalakkan itu baca sama masyarakat itu. Jadi kalau sedang menunggu mobil itu, kalau lama itu kan kita biasa menunggu. Jadi kita duduk dulu sambil membaca, Mbak Mel. Di mana-mana, di muka bank, kantor bank, di muka kantor-kantor, di terminal. Aduh, saya senang sekali nih Ibu. Iya. Tempat banyak masyarakat itu, disitulah ditempatkan itu pojok-pojok membaca itu, Mbak Mel. Cuma itu aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Intang di Takalar. Silakan Bu Tenri, kita beri tanggapan. Saya oke, Bu Nur Intan. Saya senang Takalar itu literasinya maju, nah. Ada namanya komunitas baca di Androbone itu di pinggir pantai. Aduh, saya suka sekali ke sana. Tempatnya sederhana, tapi saya yakin ini untuk pembangunan masa depan anak-anak ini luar biasa. Saya sepakat Bu Nur Hayati, terima kasih banyak sarannya. Saya kira ini menarik. Kami memang terus terang kami berusaha ini yang menggerakkan literasi ini rakyat, supaya rakyat yang kami mensupport lah. Misalnya mau pojok baca di sini Bu, apa yang bisa Anda Ibu lakukan? Saat ini kami selalu meminta donasi buku dari teman-teman yang mungkin perpustakaannya sudah kelebihan buku, kirim ke perpustakaan Kota Makassar. Jadi namanya donasi buku kita catatkan, dan buku-buku Bapak ini kita salurkan juga ke orang-orang yang minta. Saya kemarin dari Parepare, saya janji akan mengirimkan buku, dan sampai hari ini saya lagi cari-cari. Karena Makassar ini kan bukan memikirkan dirinya dulu, karena dia ibu kota. Kita tidak bisa bilang, oh maaf, saya tidak bisa layani kamu karena kamu dari luar kota, bukan di Makassar. Kami harus tetap beramah-tamah memberi layanan dasar. Nanti kalau kita tidak bisa kami penuhi, kami bisa menyampaikan, berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi. Menurut saya tidak ada yang berat. Yang penting kita mau kerja, dan saran-saran itu semua kita bisa jalankan. Karena perpustakaan ini memang, gerakan literasi ini diupayakan, yang menggerakkan itu rakyat yang menggerakkan dirinya, kami mensupport, dan pemerintah bisa memfasilitasi sesuai dengan kemampuannya. Karena begitu banyak pajak kita ini, biaya pajak kita ini akan dialokasikan ke pembiayaan-pembiayaan yang dipastikan efeknya itu untuk peningkatan SDM-nya Kota Makassar. Oke, baik Bu Tenri, yang terakhir ini Bu Tenri, di antara karena saat ini sumber baca itu bukan cuma buku ya, ada juga gadget tadi dengan buku-buku PDF-nya. Ini untuk bukan saling bersaing nih antara buku dengan gadget ya, tapi dua-duanya menjadi sumber baca ini. Kalau e-pustaka itu kami punya di buku digital itu sudah ada pasarnya sendiri. Buku yang tersedia di sana juga kan sudah kelihatan rating 1 sampai 4 semua sudah terbaca. Ada e-pustaka itu sudah berjalan ke Kota Makassar. Kemudian pojok baca itu ada beberapa yang sudah bangun. Memang kami membantu sekarang bagaimana gerakan donasi buku untuk Kota Makassar. Mungkin Anda punya buku di rumah yang tidak terpakai, kirim. Itu akan pasti banyak yang gunakan. Termasuk buku-buku cetak bekas itu jangan dibiarkan rusak. Kita bisa mendistribusikan ke sekolah.
mungkin kita tidak pernah pikirkan ada sekolah yang biar buku-buku bekas sulit dipenuhinya. Ya, baik. Oke, baik Bu Tendri, di penghujung kebersamaan kita untuk menyemangati masyarakat kita terutama pada peringatan Hari Buku Nasional ini ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan. Silakan Bu Tendri. Pendengar RRI di mana saja berada, ini sekali di udara tetap di udara. Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari BLDK 4Q. Baca Ki, lihat Ki, dengar Ki, kerjakan Ki. BLDK 4Q ini adalah singkatan untuk bisa menggambarkan bahwa saat ini kita lagi menggelorakan bagaimana literasi kita mengalami kemajuan. Tidak sekedar baca tulis, tapi kita sudah bisa menganalisa dan bisa mengimplementasikan sesungguhnya apa yang terjadi. Dengan pemahaman literasi yang bagus, saya kira itu itu menjadi bagian dari menangkal hoax. Bayangkan kalau kita sudah bisa menangkal hoax, kemudian maka first jalan kita akan menjadi negara modern pertama mungkin di dunia yang mandiri dan bisa mengendalikan sesuai kebutuhan rakyat. Baik, Ibu Tendri terima kasih waktunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pada peringatan Hari Buku yang ke-42 ya hari ini Bu ya. Iya, iya. Memberikan manfaat untuk kita semua terutama meningkatkan lagi literasi khususnya untuk warga Kota Makassar yang saat ini sudah berada pada level yang menggembirakan. Sampai jumpa Bu Tendri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu dia perbincangan kami dengan Ibu Tendri Andi Tendri Palalo yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan beberapa inovasinya ya pada peringatan Hari Buku Nasional yang ke-42 di tengah upaya meningkatkan minat baca masyarakat Sulawesi Selatan. Ada banyak sekali inovasi yang saat ini sedang dirintis, salah satunya itu adalah Gade Pustaka atau mini pustaka mart ya, di mana nanti akan diluncurkan pada 20 Mei mendatang dengan tujuan meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat sebagai pintu masuk berliterasi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kali ini Dinas Perpustakaan tidak hanya menggelorakan untuk membaca, tapi menggelorakan juga untuk BLDK ya, baca Ki, lihat Ki, dengar Ki, dan kerjakan Ki. Jangan hanya lewat begitu saja ya bacaan di mata Anda, namun tidak berbekas ilmunya pada diri Anda. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Hayati, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, operator studio Ivon dan Ruli. Kita akan jumpa lagi pada edisi Dialog Lintas Makassar Pagi, pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mondar-mandir kenapa sih Pak?